mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurjana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hesti. Nah, Bu Nurjana, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bu Hesti bagaimana? Alhamdulillah baik juga, Bu. Sehat, alhamdulillah ini ya, Bu. Alhamdulillah sehat juga. Ini Bu, jadi tujuan saya hari ini meminta bertemu dengan Bu Nurjana itu terkait dengan supervisi yang akan saya lakukan dengan Bu Nurjana. Ini nanti kan di kegiatan supervisi itu ada beberapa tahapan, Bu. Yang pertama itu ada namanya pra-observasi. Terus yang kedua nanti ada tahap observasi, dan yang ketiganya yang terakhir itu tahap pasca observasi. Oh iya. Nah, untuk hari ini kita nanti akan melakukan tahap yang pertama dulu tentang pra-observasi. Nah, untuk pra-observasi ini nanti kita pertama akan menyepakati dulu kita akan melakukan observasinya itu di kelas yang mana, terus pelaksanaannya mau kapan gitu ya, Bu. Setelah itu saya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bu Nana. Apakah Bu Nurjana berkenan untuk saya berikan beberapa pertanyaan tersebut, Bu? Insya Allah siap. Oke. Begini, Bu, sebelum kita masuk ke pertanyaannya itu ya, Bu, kita menyepakati dulu kira-kira kelas mana, Bu, yang mau dilakukan observasi. Insya Allah nanti 12B1. 12 B1. Itu pelaksanaannya kira-kira mau kapan ya, Bu? Insya Allah minggu depan. Bagaimana kalau minggu depan? Minggu depan hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024. hari Kamis, Iya, Oktober 2024. Jamnya jam berapa ya, Bu? Jamnya jam terakhir jam 8, 9, 10. Oh ya, kebetulan saya juga kosong itu, Bu. Oke, Jadi ketemu jadwalnya. Iya. Walaupun di jam terakhir tentu tantangannya nanti akan sangat Iya, banyak. besar. Anak sudah mulai ngantuk, jenuh dan sebagainya. Ya coba nanti moga-moga dengan metode dan strategi yang saya gunakan, moga-moga membuat mereka itu semangat dan termotivasi untuk belajar. Amin, amin. Nah, sekarang langsung saja ke pertanyaan yang ingin saya ajukan ya, Bu. Ya. Yang pertama itu terkait tujuan pembelajaran. Nah, besok di tanggal 10 Oktober itu di 11 B1 ya. 12 B1 ya, maaf. Nah, itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Nurjana itu apa, Bu? Iya, besok itu tentang materi indahnya kehidupan bermakna. Ya, jadi diharapkan supaya peserta didik itu bisa memahami, menganalisis, dan mengamalkan tentang indahnya kehidupan bermakna. Nanti akan mengulas keseimbangan antara iman, Islam, dan ihsan. Begitu, Bu Esti. Sangat menarik itu ya, Bu. Iya, coba moga-moga besok juga menarik ya. Sekarang pertanyaan yang kedua nih, Bu, terkait area pengembangan yang hendak Bu Nurjana capai. Oh, iya. Itu apa, Bu? Iya, untuk pendidikan agama Islam yang kami lakukan gitu, terutama dalam KBM-nya itu, kita karena kalau hanya belajar saja sebuah teori itu kayaknya kurang mengena bagi kami. Makanya di situ kami sisipkan kegiatan-kegiatan kebiasaan. Ada kadangan Asmaul Husna, kadangan berupa doa bersama, kadangan tadarus, kadangan juga pembiasaan untuk sholat, baik sholat asar, sholat duha, atau hajat, atau zuhur. Nah, kebetulan besok insya Allah yang akan saya laksanakan adalah pembiasaan tadarus. Rencananya insya Allah tadarus Quran surat Ar-Rahman. Seperti itu. Di awal pembelajaran atau di akhir pembelajaran? Di awal pembelajaran. Kemudian nanti dilanjutkan dengan berdiskusi, seperti itu, berdiskusi dan presentasi. Nah, untuk model pembelajaran yang ingin Bu Nurjana terapkan itu apa, Bu? Model yang insya Allah besok saya akan terapkan adalah aktif debat. Aktif debat. Berarti nanti sintaks-sintaksnya itu akan muncul dalam satu pertemuan itu, atau
itu merupakan rangkaian beberapa pertemuan, Bu. Rangkaian beberapa pertemuan. Karena sudah kita memulai beberapa minggu-minggu sebelumnya seperti itu, dan ini adalah rangkaiannya dilanjutkan pada rangkaian berikutnya seperti itu. Nanti besok akan dimunculkan beberapa sintaks saja gitu. Iya, betul. Jadi nanti besok saya akan fokus di sintaks yang dimunculkan itu sudah ada di RPP yang Bu Nurjana berikan ke saya ya, Bu? Iya betul, sudah ada di modul ajar yang saya berikan ke Bu Hesti. Selanjutnya ini Bu, tadi kan sudah tentang model. Sekarang strateginya Bu, strategi pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh Bu Nurjana untuk kegiatan pembelajaran besok seperti apa, Bu? Untuk strateginya, saya itu selain ada anak-anak itu untuk diskusi dan presentasi, di situ juga disisipkan juga diawali dengan diskusi kelompok kecil dulu. Pada saat diskusi kelompok kecil, setelah itu anak-anak melakukan presentasi dan diskusi di kelompok besar. Nah, karena itu di jam rawan, di jam terakhir ya Bu Esti, sehingga sebelum anak-anak itu presentasi memperkenalkan kelompoknya, rencana saya itu mereka akan memunculkan yel-yel kelompok kayak gitu. Jadi kan akan termotivasi ya, punya yel-yel seperti itu. Si yel-yel kelompoknya itu nanti akan ditampilkan. Kemudian mereka baru presentasi, kemudian tanya jawab sesuai dengan model pembelajaran aktif debat itu, sesuai sintaknya besok itu. Kemudian nanti akan diakhiri dengan ice breaking juga. Jadi anak-anak juga kreatif untuk menyiapkan ice breaking seperti itu. Ada ice breaking, jadi nanti karena jam akhir itu ya Bu, betul. Bisa memotivasi biar nggak ngantuk ya. Iya, semoga saja memberikan semangat. Kadang masing-masing karakter, kondisi tiap kelas itu berbeda ya. Kadang kita sudah merencanakan seperti ini, ternyata di kelasnya berbeda, ya besok kita sesuaikan seperti itu. Semoga saja sesuai dengan modul ajar yang sudah kita rencanakan. Pertanyaan terakhir ini ya Bu, itu terkait penilaian atau evaluasi yang akan dilakukan oleh Bu Nurjana dalam kegiatan pembelajaran tersebut, itu dalam bentuk apa saja Bu? Oh iya, untuk asesmen diagnostiknya itu pas awalnya saya lisan seperti itu gitu kan. Saya akan menanyakan kaitannya dengan pengertian tentang konsep keimanan yang mereka pahami itu seperti apa, terus konsep Islam hakikatnya itu seperti apa, dan kemudian ihsan yang mereka pahami itu seperti apa, itu rencananya. Kemudian nanti asesmen sumatifnya di akhirnya itu berupa tes tertulis gitu kan. Ya akan saya tanyakan juga kaitannya dengan hakikat keimanan, hakikat Islam, dan juga hakikat iman yang sudah mereka pahami itu seperti apa, biar terketahui pada saat sebelum pembelajaran mereka kondisinya seperti apa dalam pemahaman itu, kemudian setelahnya itu seperti apa, sehingga kita mengetahui untuk untuk evaluasi juga dan tindak lanjut untuk yang selanjutnya. Itu nanti berarti evaluasi berupa pengetahuannya ya Bu. Betul. Untuk nanti kan ada presentasi, berarti nanti juga ada penilaian unjuk kerjanya juga. Betul, ada penilaian unjuk kerjanya juga terkait dengan kontennya, isinya itu seperti apa dari yang sudah mereka buat, pemahamannya terhadap konsep bab tersebut. Kemudian dari PPT-nya juga saya nilai juga seperti itu, medianya kreatif enggaknya seperti itu, inovasinya seperti apa, kemudian juga presentasinya mereka profesional atau membaca dan sebagainya juga. Dan bukan hanya itu, biar untuk memotivasi anak untuk yel, ice breaking, dan bahkan hal-hal yang kecil, misalnya mereka membantu apa, misalnya kayak pada saat saya menyiapkan LCD dan sebagainya, itu kan kadang ada kesadaran yang membantu, itu juga akan saya berikan tambahan nilai seperti itu untuk memotivasi mereka juga. Biasanya membuat mereka jadi lebih semangat. Dari hal-hal kecil pun akan diamati ya Bu. Betul. Oke Bu, itu berarti semuanya untuk rubrik-rubriknya sudah tersedia di modul ajarnya ya Bu? Betul, nanti untuk yang bertanya dan yang menjawab berserta tingkatannya, ya pertanyaannya itu
levelnya itu sederhana atau bagus, terus jawabannya juga mengena atau tidak, insya Allah juga akan kami nilai juga seperti itu. Bu, terima kasih sekali ya Bu. Ini untuk tahap observasinya sudah selesai, jadi pertanyaan-pertanyaannya sudah saya tangkap semua lah ya Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nah, tinggal berikutnya tahap yang kedua tentang observasi. Nah, nanti kita akan bertemu di hari Kamis jam. Iya, jangan lupa hari Kamis jam tanggal 10 Oktober 2024 Oke. jam 8, 9, 10. Oke, 10. Ya, sampai ketemu di tahap yang berikutnya di Siap. observasi ya Bu. Oke. Terima kasih atas kerjasamanya. Ini Bu Nurjanah mau melanjutkan. Betul, ada jam mengajar. Oke. Ini kebetulan kosong jadi bisa ngobrol ini dengan Bu Hesti ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa berdua? Salah satunya. Boleh lihat. Siapkan. Jawab baik. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak hebat. Kita akan melaksanakan kebiasaan untuk hari ini, kebiasaan yang kedua. Kita tadarus sama kebiasaan sholat asar. Untuk tadarus silakan kalian buka Quran surat An-Nahl. Izin di HP. Boleh di HP boleh. Sama-sama ya. Oke, wahid isnan salah sanaun. Oke, stop, Mbak Anindya Cez ya. Oke, terima kasih. Semoga kebiasaan ini bukan hanya kebiasaan di sekolah, tetapi kalian bisa laksanakan selalu sering dan selalu di rumah atau di mana. Bagaimana kabar kalian hari ini? Panas. Siang-siang sudah siang, tapi tetap semangat. Siang. Oke, Ibu absen dulu ya. Hadir tadi loh, Adri ya. Oke. Ahnaf, Adri, Sana. Yang bisa berangkat semuanya hari ini. Anak-anak yang baik, sebelumnya kita sudah membahas ayat-ayat tentang apa? Sedikit tentang kesah surat apa? Ayat Oke, sama ya. Ayat 9. Oke. Selanjutnya kita menggunakan metode aktif debat ya. Nanti yang selanjutnya adalah tentang indahnya kehidupan bermakna. Ya, di sini nanti kita akan mengulas kaitannya dengan iman, Islam dan ihsan. Ya, tujuannya adalah nanti supaya peserta didik bisa menyeimbangkan bagaimana kehidupan yang seimbang biar tercapai indahnya kehidupan yang bermakna, jadi seimbang antara iman, Islam dan ihsan. Untuk asesmennya, coba Ibu ingin tahu kalian itu seberapa ingat ya kaitannya dengan pengertian iman. Ya, iman itu apa ya? Ada yang tahu? Iman. Percaya dan yakin. Percaya dalam hati. Iya, pinter ya. Iman ini adalah percaya, yakin di dalam hati, menyampaikan secara lisan dan mengamalkan dengan perkataan. Kalian sudah
Tapi secara mungkin kalian belum tahu ya arti tentang Islam. Nanti akan kita kaji hal tersebut antara katanya antara iman, Islam dan ihsan. Bagaimana kita akan menyimpulkan. Oke, sepertinya perlu berkelompok ya kalian. Ya, kalau untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sono, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Silakan, mumpung ini bersama, Ibu manfaatkan waktunya. Silakan kalian bagi tugas ya. Kalau yang belum selesai, selesaikan dulu ya untuk materinya. Tugasnya dari Ibu kalian. Kemudian kalian bagi tugas. Nanti siapa yang mempresentasikan ya? Semuanya presentasi. Yang mempresentasikan nanti dibagi bagiannya sebabnya apa. Kemudian kalian siapkan juga year-yearnya sama SPG-nya disiapkan bersama. Ya, tolong silakan dikomunikasikan sekarang. Kedua, mengenai kehidupan yang bermakna. Halo semua, kami kelompok 1. Kelompok paling asik dan paling seru. Kita di Madanisan kami tunjukkan dalam hati mengucapkan dan perbuatan. Secara terminologi atau istilah, Islam berarti agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk manusia demi keselamatan hidupnya dan diakhirat. Selanjutnya ada ihsan. Ihsan secara bahasa berarti menjadikan sesuatu lebih baik atau berbuat kebaikan. Secara istilah, ihsan berarti kesadarannya sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun berada. Ya, jadi dalam memperkokoh iman, dalam meningkatkan peribadatan, serta dalam dan memperbagus perbuatan kita memerlukan 6 inti dalam karakteristik kita. Yang pertama itu ada taubat, yaitu tidak berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan. Yang kedua ada warok, yaitu menjauhi segala dosa dan maksiat. Yang ketiga ada zuhud, yaitu mengalihkan kesenangan dunia untuk sesuatu hal yang lebih bermakna. Yang keempat itu ada mengalah, yaitu rela menerima segala sesuatu yang kita dapatkan dan tidak takut. Dan kelima ada sabar, yaitu kita menahan diri dari emosi yang berlebihan. Dan yang terakhir yang keenam itu ada tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk sifat iman yang pertama itu abstrak, ada syukur. Sedangkan di sifat yang ketiga itu ada tingkatannya. Nah, berarti kan otomatis bisa dihitung kalau gitu. Jadi bertentangan. Saya menanyakan perbedaan di antara keduanya. Coba, kalau misalnya kamu lihat orang, terus kamu lihat orangnya tingginya misalnya setamu, menurut kamu itu tinggi, sedang atau pendek? Berarti kayak gitu bisa diukur kan? Nah, kalau itu diukurnya dari mana? Yang termasuk tinggi sama enggak, itu kan kita nggak bisa taruh perbatasan. Nah, itu disebut abstrak. Sedangkan itu kita kriteria menurut pemandangan kita masing-masing. Jadi menurut kalau yang ketiga, yang 3 kriteria itu tergantung pada kita masing-masing. Menurut kita mereka itu imannya kuat, lemah, atau sedang. Tadi katanya Bola itu yang ketiga iman kemudian juga akhirnya iman setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita menilai orang beriman kita bagaimana tadi? Punya tingkatan. Kamu berarti kita berarti dapat menilai orang itu ya? Kami.
Tapi gimana pasnya dekat sama Rangga yang tadi? Ulangi, gimana tadi Zora? Penjelasan. Kalau saya abstrak itu kan karena itu nggak bisa diukur secara pasti. Karena kalau misalnya yang bisa di tingkatan itu menurut pada kita masing-masing. Menurut kita itu orangnya tingkatannya tinggi, rendah atau sedang. Nah, apakah kita berhak untuk menjustifikasi iman seseorang? Nah, kalau misalnya itu menurut pandangan kita masing juga, kita tidak perlu mengutarakan memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Jadi kita tidak perlu memaksakan opini kita kepada orang lain. Kalau misalnya memaksakan opini namanya intoleransi. Kita itu di pas yang di hubungan iman iman Islam dan ihsan itu baru disebutkan tentang 3 macam orang yang mengamalkan ajaran Islam. Nah, itu belum disebutkan apa itu hubungan iman Islam dan ihsan. Sebenarnya itu apa hubungannya? Baru 2 ya, iman dan ihsan. Iya, Mas. Berarti silakan pembicara di sini menyampaikan, nanti ibu tambah. Meskipun nanti masuk neraka dulu ya, dihukum sampai babak belur, sampai karatan, lama-lama akan masuk surga juga. Karena apa? Dia ada imannya di situ, yaitu Islam itu tadi. Di KTP dia itu Islam. Berarti kan ada keyakinan bahwasanya Islam. Tapi jangan kalian tetap menjadi Islam yang baik dengan selalu beribadah dan sebagainya. Ben supaya tidak lama-lama di neraka. Jujur-jujur pengen apa di neraka? Ya. Sebagainya apa namanya? Cluenya? Nah, cluenya itu adalah mochi. Ya. Nah, jadi kalau misalnya saya berikan semua orang mochi dan saya menyebut ini Dimas dapat berapa mochi? Jawabannya adalah 2. Makanya kita memahami cluenya ini. Ya, cluenya coba. Nah, kalau saya kasih mochi ke Zora, nah, jadi Zora dapat 1 mochi. Dimas 2. Ini ada yang apa? Ada yang ulang-ulang, ada yang oh iya. Coba kalau misalnya kita kasih ke Patu, dapat berapa? Dapat 0. Nah, ini kalau kasih. Nah, gue oke apa gue? Apa gitu? Lagi. Terus kalau misalnya kita kasih ke Pania, dapat berapa? 0. Itu udah dapat cluenya. Terima kasih sekian dari kawan. Mungkin yang perlu dikuatkan ya. Bab kita ini adalah indahnya kehidupan. Indahnya apa? Iman itu adalah percaya atau meyakini di dalam apa? Hati, menyampaikan secara lisan dan mengamalkan secara logikanya seperti ini. Pada saat kita itu percaya kepada Allah, hati kita itu percaya. Itu saya sudah pernah jelaskan ke kalian. Apa belum ya? Belum ya? Kita percaya kepada Allah ya, Fit. Berarti hatinya kita itu adalah yakin bahwasanya Tuhan kita itu Allah yang menciptakan. Nanti lisannya kita, kalau kita memang iman kepada Allah, lisannya kita pun akan menyampaikan seperti apa yang di dalam hati. 1, innalillahi. Bersin, kucing. Alhamdulillah. Tidak kemudian menyebut yang lain, misalnya amin. Amin kayak gitu ya. Tapi otomatis lisan kita itu akan menyebut sesuai yang di hati kita. Berarti kalau kita iman kepada Allah, lisan juga sering latahnya atau yang sering kita sampaikan adalah kepada Allah. Nanti amal yang kita lakukan juga ya sholat, berbuat baik. Kemudian kita menggunakan yang urutan awalnya adalah iman, ya, iman. Kemudian selanjutnya adalah Islam, ya. Islam ini adalah artinya itu adalah damai, sejahtera. Ini adalah sebagai payungnya kita. Setelah kita memiliki iman kepada Allah, ada yang menaungi kita, ya. Ada yang menjadi, kalau bahasanya ya biar aman itu dari hujan lah ya logikanya. Payung. Adalah payung. Yang mayungi kita itu adalah Islam. Nah, ihsannya ini adalah perwujudannya. Perwujudan sikap dan perilaku. Berbuat baik. Asesmennya kalau ditulis, pengertian iman adalah
kedua, bagaimana kalian mengetahui tentang Islam? Yang ketiga, pengertian dari Islam. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan? Oh ya, salah. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila pada saat itu mengajar ada hal-hal yang membuat kalian sakit hati dan terluka. Bukan maksud ibu itu, tapi meminta maaf. Kemudian semoga kalian sukses bahagia di akhirat ya. Ditutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil. Masih seperempat jam kita gunakan untuk kebiasaan sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurjana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Esti, Bu Nurjana, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? alhamdulillah sehat. Bu Esti bagaimana? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Begini, Bu, saya mengundang Bu Nurjana hari ini untuk bertemu itu kaitannya dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kan sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan praobservasi dan observasi ya, Bu. Dari kegiatan praobservasi kemarin kita melakukan di sini, Bu. Ya, masih ingat ya, Bu? Masih banget. Terus untuk yang kegiatan observasinya saya ikut Bu Nurjana ke kelas Betul. kelas 12 ya, 12 B1 di jam terakhir ya, Bu, waktu itu. Betul, jam rawan. Jadi hari ini untuk menindaklanjuti itu kita akan melakukan percakapan pasca observasinya, Bu. Nah, untuk kegiatan pasca observasi itu nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Bu Nurjana. Apakah Bu Nurjana berkenan untuk saya beri pertanyaan, Bu? Bisa, siap. Oke, langsung saja ya, Bu, biar waktunya tidak terlalu lama. Yang pertama itu terkait perasaannya Bu Nurjana. Kemarin kan sudah melakukan pembelajaran di kelas 12 D1. Itu seperti apa? Alhamdulillah saya merasa senang gitu ya. Anak-anak juga senang meskipun di jam rawan, tetapi alhamdulillah terkondisikan semuanya. Ya, alhamdulillah ya, Bu. Nah, selanjutnya bagaimana perasaan Bu Nurjana ketika ada supervisor datang ke kelasnya Bu Nurjana? Iya. Yang pastinya sangat senang seperti itu ya. Meskipun agak-agak grogi ya. Tapi pastinya sangat senang karena di situ juga saya bisa sambil belajar gitu ya. Pada saat saya di supervisi dan sebagainya itu kan nanti saya bisa mengetahui apa saja kekurangan-kekurangan saya seperti itu. Begitu juga bisa dianalisis juga ada mungkin yang berlebih yang bisa untuk berbagi dengan orang lain seperti itu. Jadi semoga saja nanti ada masukan berarti gitu sehingga untuk perbaikan ke depan. Iya, Bu. Ini, Bu, untuk selanjutnya terkait tujuan pembelajaran. Sebenarnya ini sudah saya tanyakan waktu kegiatan praobservasi ya, Bu. Saya bacakan saja ya, Bu ya, biar nanti untuk yang berikutnya itu Bu Nurjana pertanyaan berikutnya jadi lebih mudah. Ini terkait tujuan pembelajaran yang kemarin waktu kegiatan praobservasi itu Bu Nurjana tujuannya yang pertama mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar dengan nyaman. Selanjutnya yang kedua memandu proses belajar mengajar yang efektif. Terus yang ketiga melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Terus untuk tujuan pembelajarannya sendiri yang terkait dengan materi itu peserta didik dapat memahami, menganalisis dan mengamalkan indahnya kehidupan bermakna. Gitu ya, Bu. Nah, menurut Bu Nurjana, apakah tujuan yang waktu kegiatan praobservasi itu sudah dituangkan, apakah terlaksana semua ketika kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah terlaksana semua. Oke, alhamdulillah ya, Bu. Untuk pertanyaan berikutnya, Bu, bisakah Bu Nurjana menceritakan bagaimana proses pembelajaran ketika di kelas 12B1 tempoh hari itu, Bu? Oh iya, bisa. Pada saat itu, pada saat observasi dengan Bu Esti ya waktu itu alhamdulillah anak-anak sudah terkondisikan juga. Kami awali untuk pembelajaran PAI memang kita berdoa dulu ya, doa, kemudian saya cek untuk absensinya, ada yang tidak hadir atau ada yang hadir semuanya dan sebagainya, alasannya kan perlu kita cross check kembali. Kemudian kita ada pembiasaan, ada beberapa pembiasaan yang memang kita lakukan supaya kalau PAI itu bukan hanya belajar teori
teori saja, tapi juga langsung mempraktekkan saat itu. Nah, pada saat kemarin pada saat yang diobservasi dengan USD itu, pembiasaan yang kami lakukan adalah pembiasaan tadarus. Waktu itu Quran Surat Ar-Rahman. Dan tekniknya pun kita harus bervariasi, gitu. Maksudnya biar anak konsen. Jadi saya juga ada tekniknya yang membaca bersama-sama, kemudian ada per kelompok, terus kemudian satu anak seperti itu, terus bareng-bareng lagi seperti itu. Ini kan juga untuk memancing bagaimana anak bisa lebih konsentrasi seperti itu. Itu untuk pembiasaannya masih panjang. Oh iya. Iya, kemudian kami lanjutkan untuk kaitannya dengan P5 ya, untuk menguatkan P5, tujuan dan sebagainya. Tujuan dari pembelajaran tersebut juga saya sampaikan. Kemudian kaitannya dengan P5 juga saya kuatkan kembali. Kesepakatan kelas juga saya sampaikan ulang seperti itu. Dan kemudian saya melakukan asesmen awal ya. Jadi sebelum saya memberikan materi kayak gitu, belajar bersama anak, saya ingin tahu kemampuan mereka. Jadi ada asesmen awal dulu, tapi saya secara lisan. Jadi secara umum tahu bagaimana kondisi anak seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah menggunakan strategi yang sudah saya susun ya dalam modul ajar, yaitu dengan model active learning. Terus kemudian setelah itu dilanjutkan ada jadi setelah itu membentuk kelompok-kelompok lagi. Nah ini saya satu pertemuan itu adalah merupakan rangkaian berapa sintak gitu ya, enggak. Jadi pada saat itu adalah kelanjutan dari sintak sebelumnya yang memang sudah diskusi panjang, kemudian saya lanjutkan dengan diskusi kecil, terus dilanjutkan anak-anak untuk presentasi. Nah presentasinya juga variatif ya, karena memang itu di jam rawan ya, jam 8, 11, 10. Jadi sebelum mereka presentasi mereka memunculkan yel-yel, dan itu membuat mereka jadi lebih semangat. Kemudian presentasi, diskusi, setelah diskusi juga mereka ada ice breaking, kreatif juga gitu kan, bikin ice breaking dan sebagainya. Kemudian menyimpulkan bersama-sama, kemudian saya ada asesmen menyimpulkan dengan saya pandu gitu nih. Kemudian ada asesmen juga di akhirnya. Seperti itu. Alhamdulillah Ibu, sesuai dengan catatan observasi saya memang semua sudah terlaksana semua Bu. Jadi kan di kegiatan praobservasi kemarin kita sudah menyepakati itu, dan ketika saya mengobservasi memang pembiasaan tadarusnya sudah muncul. Selanjutnya untuk kegiatan diskusi dan tanya jawab, anak-anak juga sudah cukup aktif itu ya Bu. Begitu juga dengan model sama strateginya sesuai yang kita bahas sebelumnya, kan memang Bu Nurjanah bilang itu 2 pertemuan begitu ya Bu. Jadi sintaksnya memang yang kemarin berlanjut gitu. Memang seperti itu, saya juga sudah melihatnya itu ada berhasil dilaksanakan oleh Bu Nurjanah. Begitu juga untuk asesmennya juga ada, lisannya ada, yang di akhir itu juga ada kan itu yang tertulis itu saya. Dan memotivasi anak juga pastinya. Iya, betul. Motivasinya muncul banyak. Saya melihatnya memang banyak sekali yang karena PAI sih ya, agama, jadi kita memang harus selalu mengingatkan anak seperti itu dan juga memotivasi dengan kata-kata positif juga. Nah, itu untuk selanjutnya terkait area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Nurjanah. Nah itu sudah kita bahas juga di kegiatan praobservasi. Ini saya ingatkan kembali, saya bacakan saja nih Bu, biar nanti Bu Nurjanah ingat. Jadi untuk pertanyaan berikutnya lebih mudah. Untuk areanya kemarin itu yang pertama kegiatan pembiasaan berupa tadarus dan sholat berjamaah ataupun kita kemarin fokus di tadarus, terus yang di akhir sebenarnya dilaksanakan yang 15 menit sebelum Terus selanjutnya yang kedua terwujudnya lingkungan nyaman melalui pemberian motivasi, dan yang ketiga terwujudnya pembelajaran efektif melalui strategi pembelajaran dan model aktif debat. Terus yang terakhir asesmen lisan dan sumatif. Untuk sumatifnya itu berupa tes tertulis gitu ya. Nah, menurut Bu Nurjanah, apakah area pengembangan yang hendak dicapai yang kita bicarakan di kegiatan praobservasi itu sudah tercapai semua? Sudah. Alhamdulillah sudah itu. Menurut saya juga sama Bu, sudah terlaksana semua. Untuk pembiasaan sudah itu yang di awal kan berarti ya Bu, yang anak ganti-gantian itu kan? Iya. Terus selanjutnya untuk
pemberian motivasi juga sudah sangat banyak, saya sudah melihatnya sesuai. Selanjutnya pembelajaran efektif ini melalui strategi pembelajarannya berarti Bu. Kemarin aktif debat ya? Iya, debat modelnya. Dan ini sudah cukup membuat anak itu antusias belajar, terutama yang kelompok yang belakang-belakang itu yang dekat saya itu. Memang anaknya juga aktif di belajar satu, jadi kita harus punya strategi khusus lah ya untuk memfasilitasi mereka. Nah, untuk asesmen di akhir juga sudah ada. Untuk selanjutnya, menurut Bu Nurjana kemarin ketika kegiatan pembelajaran ini, Bu Nurjana mengalami hambatan apa tidak dalam proses pembelajaran baik dari awal maupun sampai akhir gitu? Mestinya meskipun kita sudah rencanakan ya dalam prakteknya, terkadang ada kendala-kendala yang muncul saat itu. Nah, untuk yang saya alami kemarin saya rasakan itu adalah yang pertama adalah ternyata LCD di kelas itu sedang trouble, jadi tidak bisa dipakai. Akhirnya kita menggunakan LCD yang mobile pinjam di TU, jadi kan agak lama juga ya untuk mengambil di TU dan sebagainya. Itu terus kemudian merangkainya juga itu kan butuh waktu ya, beda mungkin pada saat yang sudah ada di kelas langsung jadi kan lebih cepat seperti itu kendalanya. Kemudian kendala yang kedua adalah sinyal, karena saya juga membutuhkan akses sinyal karena anak-anak butuh sumber belajar juga yang dari internet. Dan pada saat mereka juga membuat PPT gitu ya, mereka kreatif juga gitu buat PowerPoint, terus kemudian mereka disetorkan di grup kayak gitu. Ini pada saat menyetorkan kan jadi terkendala juga. Betul, kaitannya dengan koneksi internet seperti itu. Dan beberapa dari mereka kan juga tidak mesti semuanya punya punya kuota bener seperti itu. Itu kemudian yang selanjutnya karena ini jangan di jam rawat juga, jadi meskipun dipakai metode yang unik dan sebagainya, tetap ada beberapa anak yang kurang fokus juga. Dan juga keaktifannya pastinya belum menyebar secara sempurna gitu. Ada yang aktif banget, ada yang kalem, ada yang sedang kayak gitu. Tetap ada beberapa yang mendominasi. Setelah saya rangkum sekitar ada 3 hambatan utama itu ya Bu yang tadi ada ceritakan. Nah, menurut Bu Nurjana kira-kira itu penyebab dari hambatan itu tuh apa Bu? Penyebab hambatan itu yang pertama kaitannya dengan LCD tadi ya, hambatannya karena mengambilnya cukup jauh juga di TU, terus harus merangkai dulu, jadi butuh waktu. Nah, itu sudah menguras berapa menit gitu ya. Iya. Kemudian koneksi internetnya juga kan, meskipun di sekolah kita disediakan, meskipun sendiri kita juga ada, tapi kan dia itu kadang ada beberapa anak yang memang kuotanya habis. Kemudian sekolah sudah fasilitasi, tapi kan sekolah kita kelas sekali Bu Esti. Jadi, nah kebetulan yang kelas kemarin saya ajar itu kan di ujung utara sana, jadi agak tersendat-sendat juga untuk masalah koneksi internetnya. Kemudian kaitannya dengan anak yang kurang begitu fokus, kemudian penyebarannya aktif banget sama yang kurang aktif dan sebagainya juga kurang merata. Nah ini kan salah satunya karena sudah di jam terakhir Bu Esti. Kadang kan Bapak Ibu guru juga di jam terakhir sudah kurang semangat gitu ya, tapi harus berusaha semangat. Apalagi harus menyemangati anak kayak gitu kan, butuh ekstra juga. Dan kalau menurut saya seperti itu sih, seperti itu. Tapi alhamdulillah itu bukan menjadi sebuah hambatan yang berarti sekali sih, alhamdulillah tetap bisa tertangani seperti itu. Berikutnya Bu, untuk solusinya Bu, kira-kira dari hambatan-hambatan yang tadi dan penyebabnya itu solusi yang ada atau ide dari Bu Nurjana itu kira-kira solusinya seperti apa? Iya, kalau kaitannya dengan LCD sepertinya perlu di-sharingkan dengan saya sudah pernah juga ini, kemarin langsung juga ini, aduh ini kenapa perlu adanya perbaikan seperti itu sih. Kemarin sudah ditanya oleh Pak Sarpas kaitannya dengan perbaikan LCD untuk beberapa kelas yang memang sedang problem. Kemudian kaitannya dengan koneksi internet, kita kan nggak bisa memaksa juga anak untuk punya kuota ya, dan ini pun kalau untuk internet di sekolah kan sebenarnya sudah berkala juga untuk diperbaiki. Jadi paling antisipasinya mereka untuk mengirimkan tugasnya lebih awal. Jadi deadline-nya harus saya pertegas juga. Misalnya waktu itu deadline-nya adalah pas hari
pelaksanaan saya menyampaikan ke anak-anak deadline-nya sebelumnya kayak gitu biar nanti dikirim di rumah kan, kuota di rumah kan lebih kuat biasanya, dan saya pun bisa download dulu sehingga pada saat pembelajaran sudah aman semuanya. Terus terkait dengan anak-anak yang kurang fokus, terus pembelajaran yang ada yang aktif banget, ada yang kurang aktif dan sebagainya, selain ditambah lagi ice breakingnya juga bisa juga pembelajarannya untuk kedepannya dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu lebih menyenangkan juga itu ya, karena sesuai dengan gaya belajar masing-masing anak seperti itu. Kontennya juga disesuaikan juga dengan mereka. Saya juga pernah melaksanakan itu. Nah ini sepertinya perlu juga nih untuk dipraktekkan ulang. Solusinya sangat luar biasa itu Bu. Untuk berikutnya, pertanyaan selanjutnya Bu, apakah ada strategi untuk meningkatkan atau memperbaiki hal-hal yang memang perlu ditingkatkan tadi itu Bu? Pastinya ada ya, kita selalu harus sebagai guru kan harus selalu kreatif ya, inovatif ya, harus berbagai macam strategi yang variatif juga kita munculkan di situ ya. Kita yang terutama yang memunculkan sosial emosional itu kan lebih menarik juga gitu. Dan banyak sih strategi-strategi seperti project based learning gitu kan. Kemudian ada acting out ya, dan banyak Pak ya strategi-strategi kekinian juga. Dan bukan hanya itu, saya juga kadang ngarang-ngarang kaitannya dengan ice breaking kayak gitu ya, biar lebih menarik lagi seperti itu. Dan medianya pun perlu juga untuk kita kreatifkan dengan mungkin bukan hanya LCD saja ya, mungkin kaitannya dengan media-media yang lain lah. Mungkin kita bikin sesuatu yang berbeda seperti itu ya, misalnya kayak ayat-ayat Al-Quran ya, kita bikin media sederhana saja itu ditempel di manila, nanti terus mereka menyebutkan tajwid kayak semacam dibikin permainan, tapi itu sebuah pembelajaran. Kemudian ada kadang-kadang juga saya variasi dengan acting out yang kadang berupa drama. Kalau kaitannya dengan sifat munafik kayak itu bisa didramakan dan anak jalan juga. Kemudian simulasi juga untuk yang bisa dipraktekkan. Saya juga melakukan simulasi untuk kegiatan itu praktek biar mereka lebih paham. Sebenarnya saya ingin menanyakan tentang strategi khusus yang untuk kegiatan pengembangan diri dan pengelolaan kelas, tapi tadi sudah terjawab. Sudah terjawab, jadi saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Kira-kira Bu, yang tadi Bu Nurjana ceritakan itu strategi-strategi itu, solusi-solusi yang sudah Bu Nurjana ungkapkan tadi, mau dilakukan kapan itu Bu? Secepatnya seperti itu. Biasanya saya di pertemuan berikutnya, kadang saya ya bukan hanya kita kan guru juga nggak bisa asal ngajar ya. Pastinya sebuah tantangan bagi kita untuk pembelajaran kita itu menarik didengarkan anak, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban seperti itu. Jadi perlu ada evaluasi dan juga ada tindak lanjut yang selalu kita terapkan. Nah pastinya setelah kita melaksanakan observasi itu ada masukan dan sebagainya, ada hambatan, ada solusi ya, kita terapkan pada pertemuan selanjutnya seperti itu. Dan saya juga bukan hanya itu, saya juga terapkan evaluasi untuk diri saya sendiri minimal 1 semester 1 kali atau 1 tahun sekali berupa evaluasi menggunakan Google Form, terutama kaitannya dengan metode pembelajaran saya, tentang karakter saya, tentang KBM saya, pokoknya segala sesuatu yang kaitannya dengan PAI dan saya sampaikan di situ. Nanti anak akan menilai. Itu lebih menyenangkan. Jadi kita tahu koreksi langsung dari semua anak-anak seperti itu kaitannya dengan KBM saya, tentang PAI secara umum, khususnya yang kaitannya dengan yang diajar oleh saya. Nanti mereka memberikan masukan banyak berupa, kalau dulu awal-awal pastinya yang negatif ya, tapi sekarang ini karena saya sudah melakukan kebiasaan untuk evaluasi itu kan selalu ada perbaikan. Jadi kalau sekarang saya alhamdulillah banyak munculnya adalah yang komentar yang positif gitu, tingkatkan ini kayak gitu, karena mereka sudah senang. Berarti ada refleksi nanti anak yang menilai gitu. Betul. Itu luar biasa sekali kita gitu. Jadi nggak usah takut kita itu dinilai anak. Pastinya untuk kita mengawali pastinya akan dinilai dulu pastinya seperti itu. Tapi dari situlah kita belajar. Oh ya kita kurang tegas. Oh ya kita kurang seperti ini lah. Ini koreksi dari anak ini sangat kita butuhkan. Ya, ini Bu, semua pertanyaan sudah saya ajukan. Bu Nurjana luar biasa sekali.
Ini sebelum saya akhiri Bu, menurut Bu Nurjana, apakah ada yang perlu disampaikan lagi oleh Bu Nurjana? Sepertinya tidak. Nanti masukan aja dari Bu Esti, mungkin saya ada kekurangannya seperti apa nanti bisa untuk perbaikan untuk saya seperti itu. Tapi luar biasa dari Bu Esti sudah luar biasa nih. Sudah ini semua sih Bu, dari catatan yang ini, catatan observasinya ini Bu sudah terlaksana semua. Oh gitu, alhamdulillah. Jadi memang sudah sangat luar biasa. Dan untuk hambatan-hambatan juga sudah ditemukan solusinya sendiri. Betul, alhamdulillah. Kalau tidak ada lagi yang mau dibicarakan, saya akhiri saja ya Bu untuk kegiatan percakapan pasca observasi ini. Terima kasih atas waktunya Bu Nurjana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.